dalam ibadah Kingdom Kids hari ini. Wow, hari ini Karia senang sekali bisa berjumpa kembali dengan adik-adik dalam ibadah online ini. Dan Karia percaya adik-adik pasti semuanya dalam keadaan yang sehat dan diberkati oleh Tuhan. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, sebelum kita lanjut dalam ibadah kita hari ini, Karia mau ingatkan kembali nih, kira-kira adik-adik masih ingat nggak sama firman Tuhan yang disampaikan minggu lalu? Adik-adik masih ingat tidak? Nah, minggu lalu kita sudah sama-sama belajar firman Tuhan tentang kuasa untuk berbuah. Benar adik-adik? Nah, adik-adik kira-kira kita mau berbuah apa ya? Berbuah mangga atau berbuah stroberi? Nah, tentunya bukan buah yang itu ya adik-adik. Nah, adik-adik, yang dituntut dari kita adalah kita menghasilkan buah Roh Kudus. Minggu lalu kita sudah sama-sama belajar ada 3 hal. Adik-adik masih ingat? Ya, tentunya pasti adik-adik masih ingat ya. Yang pertama adalah kita sudah belajar tentang kesabaran. Yang kedua adalah kita sudah belajar tentang kemurahan. Dan yang ketiga, kita belajar tentang kebaikan. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, kira-kira bagaimana ya caranya supaya kita bisa menghasilkan buah? Bagaimana ya caranya adik-adik? Tentunya yang pertama kita sudah sama-sama pelajari. Yang pertama adalah apa adik-adik? Kita harus menjadi milik Tuhan Yesus. Dan yang kedua adalah kita harus menyalibkan kedagingan kita. Kedagingan itu yang membuat kita cenderung berbuat dosa adik-adik. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, Karia percaya minggu ini adik-adik pasti sudah belajar melakukan firman Tuhan ini. Adik-adik, yang terakhir yang Karia mau ingatkan sebelum kita masuk dalam ibadah kita adalah apa adik-adik? Ayat hafalan kita. Adik-adik sudah hafal ayat hafalannya? Ayo kita sama-sama hafalkan ya. Galatia pasal 5 ayat 22 sampai ayat yang ke-23. Bunyinya seperti apa adik-adik? Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Kingdom Kids, yes. Kingdom Kids, I. Kingdom Kids, yes, I am. Nah, adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita pagi hari ini, kakak mau ingatkan adik-adik, ada 3 peraturan yang harus adik-adik taati. Yang pertama, tetaplah duduk di tempat masing-masing. Dan yang kedua, ayo, apa adik-adik? Yang kedua, bersemangat dalam memuji Tuhan. Ternyata adik-adik kita pintar ya. Dan yang ketiga, mendengarkan firman Tuhan harus sungguh-sungguh. Oke adik-adik, sebelum kita mulai ibadah kita, kakak mau ajak adik-adik, kita akan berdoa bersama-sama. Dan adik-adik ikuti kakak ya, sama-sama kita akan berdoa. Tuhan Yesus yang baik, pagi hari ini kami mau bersyukur buat kasih-Mu, buat cinta-Mu dalam hidup kami. Tuhan Yesus, kini hati kami telah siap untuk memuji, menyembah Tuhan, dan mendengarkan firman Tuhan. Roh Kudus, urapi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama adik-adik kita katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Oke adik-adik, saatnya kita akan memuji Tuhan bersama-sama. Dan kali ini kakak tidak sendirian, tetapi kakak ditemani oleh kedua kakak-kakak kita yang cantik-cantik. Kakak panggil mereka, ini kakak Ria dan kakak Mega. Oke adik-adik, kita buat yel-yel dulu ya sebelum kita memuji Tuhan. Kingdom Kids, yes. Kingdom Kids, I. Kingdom Kids, yes, I am.
ditebus oleh darah Yesus. Ku hidup melayani Tuhan sampai di surga nanti. Bermahkotanya kebenaran, berperisai kasih Tuhan, berjuangkan pengampunan, bertongkat dan kuasa Roh Kudus, memberitakan Injil Tuhan. Bermahkotanya kebenaran, berperisai kasih Tuhan, berjuangkan pengampunan, bertongkat dan kuasa Roh Kudus, memberitakan Injil Tuhan. Bertongkat dan kuasa Roh Kudus, memberitakan Injil Tuhan. Bertongkat dan kuasa Roh Kudus, memberitakan Injil Tuhan. Adik-adik kasih tepuk tangannya buat Tuhan Yesus. Kata percaya bisa lebih semangat lagi adik-adik. Kita akan terus memuji Tuhan. Kita mau terus jadi saksi sehingga akan ada banyak orang datang kepada Tuhan Yesus. Ayo tepuk tangannya. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi, 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 haleluya. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi, 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 haleluya. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi, 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 haleluya. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Ayo adik-adik semangat. Bersaksi, 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 haleluya. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi, 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 haleluya. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi, 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 haleluya. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Iya, kita buat yel-yelnya lagi ya. Kingdom Kids, yes. Kingdom Kids, Kingdom Kids, yes, I am. Lebih semangat lagi ya. Kingdom Kids, yes. Kingdom Kids, Kingdom Kids, yes, I am. Ayo adik-adik. Yang lumpuh berjalan, ha ha ha. Yang buta melihat, hi hi hi. Yang tuli mendengar, ha ha ha. Yesus ku ajaib, luar biasa. Ayo sampai dia. Yang lumpuh berjalan, ha ha ha. Yang buta melihat, hi hi hi. Yang tuli mendengar, ha ha ha. Yesus ku ajaib, luar biasa. Yang lumpuh berjalan, ha ha ha. Yang buta melihat, hi hi. Yang tuli mendengar, ha ha ha. Yesus ku ajaib, luar biasa. Yang lumpuh berjalan, ha ha ha. Yang buta melihat, hi hi hi. Yang tuli mendengar, ha ha ha. Yesus ku ajaib, luar biasa. Yesus ku ajaib, luar biasa. Yesus ku ajaib, luar biasa. Yeay, tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Mana suaranya serukan? Yes. Adik-adik serukan? Yes. Luar biasa. Adik-adik, kini saatnya kita akan siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Firman
adik-adik semua. Apa kabarnya? Luar biasa ya. Kakak berdoa supaya kalian semua kondisinya dalam keadaan sehat. Nah, hari ini kita ketemu lagi di sekolah minggu bersama Kak Linda. Nah, kita hari ini mau dengarkan firman Tuhan yang diambil dari Matius 6 ayat 5 sampai 15. Matius 6 ayat 5 sampai 15 ya. Itu tentang apa ya? Nah, kita kakak nggak akan baca semua, tapi kalian akan baca di rumah melalui Alkitabnya, baca sendiri ya. Nah, ini kita belajar tentang hal berdoa. Hal berdoa. Siapa yang adik-adik yang rajin berdoa? Coba tunjuk tangannya. Wah, semua adik-adik senang berdoa ya. Nah, kakak juga termasuk kakak-kakaknya harus rajin berdoa. Nah, hari ini kita belajar tentang hal berdoa, yaitu tentang doa Bapa kami. Wah, doa Bapa kami biasanya kita sering dengar ya. Nggak di sekolah minggu, nggak di rumah, atau kalau kita ada acara tentang agama Kristen, nonton di TV, kita sering mendengar tentang doa Bapa kami. Apa sih doa Bapa kami itu? Kita sering hafal di sekolahan, misalkan apalagi yang sekolahan Kristen pasti setiap hari menyebut tentang doa Bapa kami. Kadang-kadang kakak pernah nanya nih, tahu nggak ya tentang doa Bapa kami itu apa? Ada yang bilang, aku mah taunya cuma ngomongnya doang, tapi nggak ngerti apa maksudnya. Nah, hari ini kakak mau jelasin tentang doa Bapa kami. Nah, kita bisa lihat, kakak hanya menjelasin poin-poinnya saja. Nanti dibaca, jangan lupa dibaca Alkitabnya ya. Tentang doa Bapa kami. Nah, kakak akan mengulas poin yang pertama mulai dari kata Bapa kami yang di surga. Wah, maksudnya apa ya Bapa kami yang di surga? Bapa kami itu kan, Bapa kita kan memang di surga, atau Bapa kita ada di bumi. Kenapa ya kita manggil Bapa kepada Tuhan? Kalau orang lain kan enggak gitu kan. Nah, kita manggil Bapa kami yang di surga karena itu menunjukkan Bapa, hubungan kita ya, enggak adik-adik atau kakak atau papa mama ya, hubungan kita manusia yang begitu dekat kepada Tuhan karena kita adalah anak-anaknya. Makanya kita manggil Bapa kami yang di surga ya. Kita tahu Bapa kita ada di surga, makanya kita menyebutnya Bapa kami yang di surga. Kita memanggil Bapa karena hubungan kita yang begitu dekat, seperti kita memanggil Bapa kita sendiri yang ada kita temuin di rumah ya. Terus yang kedua, ada kata dikuduskanlah namamu. Wah, jadi ketika kita mulai berdoa, kita menyebut siapa yang kita panggil, yaitu Bapa. Dikuduskanlah namamu, karena nama Bapa itu adalah kudus, esa, tidak bercacat. Jadi kita nggak boleh sembarangan main-main nyebut nama Tuhan sembarangan ya. Di perjanjian lama kita sudah diingatkan, perjanjian baru juga diingatkan, nggak boleh menyebut nama Tuhan sembarangan. Maksudnya nggak boleh menyebutnya dengan main-main suka-suka. Sama kayak kalau kita manggil papa, kan nggak boleh kan sembarangan manggil papa, papa endut. Enggak kan, nggak seperti itu. Tapi kita memanggil dengan hormat kepada papa kita. Begitu juga dengan kepada Bapa yang di sorga. Nah, yang ketiga dikatakan datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Nah, artinya apa? Kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, kita minta tuntunan Tuhan,
memimpin kita, mengajar kita supaya kita menyerahkan kehidupan kita kepada Tuhan, ya. Jadi kalau dikatakan datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga, itu maksudnya kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Terus selanjutnya ada kata berilah kami makanan kami yang secukupnya. Nah, ini yang menarik. Tuhan tidak bilang berilah kami makanan yang banyak atau berilah kami barang-barang yang kami inginkan. Enggak, tapi berilah kami makanan kami yang cukupnya. Artinya kita diberikan Tuhan, ketika kita minta kita diberikan Tuhan, bukan untuk keinginan daging, tapi kebutuhan. Nah, beda ya. Kadang-kadang kita doa berdasarkan keinginan, bukan kebutuhan. Nah, tapi Tuhan tahu mana yang kita butuhkan. Makanya Tuhan berikan, berilah kami makanan kami yang cukupnya. Karena kalau kita diberi kelebihan, wah nanti bisa sombong. Contoh nih, kalau diberi berkat misalnya kan, berilah kami makanannya kami yang cukupnya, nggak hanya dalam bentuk makanan tapi juga bisa berkat yang lain. Contoh ya, kita diberi kepintaran misalkan. Nah, ketika kita diberi kepintaran kita menjadi sombong, nggak mau peduli sama orang lain. Atau ketika kita diberi berkat yang terlalu banyak kita menjadi sombong. Jadi ingat bahwa ketika kita diberkati, kita juga harus menjadi berkat bagi orang lain, ya. Selanjutnya ada lagi kata, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Maksudnya apa ya, Kak? Kan manusia itu memang sering buat salah. Nah, justru karena kita sering berbuat salah, kita minta kepada Tuhan supaya kita diampuni, ya kan? Kita sering, kadang-kadang kita nggak tahu, ternyata itu perkataan kita, perbuatan kita menyakiti orang lain, membuat orang lain tersinggung, kita nggak sadar. Nah, kita mau meminta maaf, minta ampun kepada Tuhan karena kita sudah menyakiti teman kita misalnya, atau papa mama, atau kakak, atau adik, ya. Nah, ketika kita sudah diampuni, kita juga diminta untuk mengampuni orang lain. Wah, gampang nggak ya mengampuni orang lain? Gak gampang. Apalagi kalau kita udah sakit hati ya sama seseorang misalkan. Ngelihat mukanya aja gue sebel banget itu orang. Perasaannya pengen gak bisa deh pokoknya ngampunin. Gak gampang. Tapi ingat Tuhan Yesus sudah menebus kita dengan karyanya di kayu salib, ya, membebaskan kita. Jadi itu dasar untuk kita belajar mau mengampuni. Karena kalau kita tidak mengampuni, wah, itu bukan anak-anak Tuhan, bukan karakter Kristus. Karena karakter Kristus kita tahu adalah mau mengampuni, mau mengasihi orang lain. Ya, itu makna dari ampunilah kesalahan kami. Tapi juga ada kalimat selanjutnya, kami juga mengampuni orang lain, ya. Terus selanjutnya, janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, ya. Waduh, maksudnya apa ya, Kak? Jangan membawa kepada pencobaan. Nah, kita nih ya seringkali kadang-kadang sering salah di dalam salah langkah atau salah di dalam melakukan sikap kita misalkan. Nah, itu membuat kita sering terjerumus kepada hal-hal yang membuat kita berbuat dosa.
Contoh nih ya, misalkan kita agak takut, mungkin takut kita nggak naik kelas misalkan. Nah, tapi kita nggak mau belajar. Nah, terus di pikiran kita, gampang lah, orang lain juga nyontek, gue juga nyontek dong, gitu kan. Aku juga nyontek sama kayak yang lain, tuh sama-sama bayar uang sekolah. Nah, dia buat contekan tuh. Nah, itulah yang membuat kita akhirnya jatuh ke dalam pencobaan karena keinginan daging, bukan karena yang lain. Keinginan daging, kita pengen supaya naik kelas tapi nggak mau belajar. Nah, kita cari jalan pintas, nyontek. Nah, itu artinya kita dijauhkan dari hal-hal negatif, hal-hal yang membuat kita terjerumus ke dalam dosa. Atau bisa juga karena kita pintar atau kita cantik, jadi kita sombong, gak mau berteman dengan orang lain, ya, gak mau berteman dengan orang lain, gak mau melihat, wah gue gak level deh temenan sama mereka, kayaknya orang itu bajunya jelek, bajuku kan mahal-mahal, belinya di mall. Nah, itu membuat kita jatuh di dalam dosa kesombongan. Ya, jadi kita minta Tuhan, setiap hari kita berdoa nih, Tuhan jauhkan pada diriku sikap-sikap yang membuat aku jatuh akibat kesombongan, misalkan ya, berbuat curang. Nah, jadi kita minta Tuhan memimpin hidup kita hari demi hari, menjaga perilaku kita, dan meminta Roh Kudus untuk tinggal di dalam diri kita. Nah, jadi kalau kita ada pikiran yang, aku gini aja deh supaya gampang, kan orang nggak tahu ini. Biasanya ada warning tuh dari Roh Kudus, ada warning, nggak boleh lakukan itu. Nah, artinya Roh Kudus mengingatkan kita minta kepada Tuhan untuk menjaga langkah-langkah kita. Terus yang ketujuh tadi, banyak ya, kakak nggak sebutin poin-poin berapa aja, tapi ini yang kalau kakak hitung yang ketujuh. Karena engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Nah, maksudnya hanya dialah yang empunya segalanya, yaitu Tuhan Yesus. Nah, kata yang terakhir adalah amin. Nah, amin apa ya kak? Gitu kan. Kadang-kadang kita menyebutnya, ya sudah doa, amin. Kan doa itu selalu diakhiri dengan kata amin. Padahal amin juga berarti kita sudah menerimanya. Artinya ketika kita menyampaikan doa-doa kita, ya, mengatakan dengan sungguh-sungguh, dan apa yang kita doakan itu benar adanya, kita yakini dengan iman kita, maka janji-janji Tuhan akan terjadi. Hanya dibilang ya dan amin. Nah, dari sini kita belajar bagaimana doa yang disampaikan Tuhan. Kita sering sekali menyebut doa Bapa kami, cuma kadang-kadang kita nggak tahu maksudnya apa ya. Kok harus Bapa duluan? Terus kenapa nggak minta makanan dulu? Kenapa nggak minta supaya kita dijauhkan dulu dari pencobaan, dari jalan-jalan yang salah? Nah, Tuhan sudah tahu membuat urutannya itu dengan sedemikian rupa. Artinya apa? Ketika kita mau meminta, kita harus memuliakan Tuhan dulu. Yaitu tadi, kita memuliakan nama Tuhan, dikuduskanlah namamu. Tapi sebelumnya kita bilang, kita berdoa kepada siapa? Kepada Bapa yang di surga. Nah, setelah itu baru kita minta ampun kepada Tuhan. Kok harus minta ampun ya? Iya dong, tiap hari kita seringkali tanpa kita sadari buat dosa, buat kesalahan, kita harus minta ampun. Baru kita meminta Tuhan, beri kami ini,
tolong kami, tolong aku Tuhan, aku mau ikut ujian supaya aku bisa berhasil. Ya, jangan keinginan kita dulu yang disampaikan. Ya, kita lupa, kita hanya berpikir kepada berkatnya, kita berpikir kepada keinginan kita supaya tercapai, tapi kita lupa kepada yang memberi berkat, kepada Tuhan yang harusnya kita dahulukan, kita muliakan. Nah, adik-adik, semua hari ini kita belajar tentang arti maksud dari doa Bapa kami. Jadi, kalau nanti diminta untuk mengucapkan doa Bapa kami, jadi kita udah memahami ya, oh maksudnya ini, oh maksudnya ini. Kenapa kita harus lebih dulu mengatakan Bapa kami yang di sorga? Karena kita doanya kita tujukan kepada Bapa, bukan kepada yang lain, kepada Bapa yang di sorga. Kita muliakan nama Tuhan dulu, baru kita minta ampun terlebih dahulu, baru kita minta apa yang kita menjadi permasalahan kita. Kita minta, Tuhan tolong aku lagi mengalami masalah, macam-macam lah kita ceritakan. Artinya kita berdoa, karena di Alkitab tadi dikatakan, kalau kita baca di Alkitab ini, masuklah ke kamarmu, kuncilah pintu, engkau bisa berdoa dari tempat yang tersembunyi. Artinya bukan berarti kamu udah doa hari ini. Belum Kak, soalnya aku gak punya kamar, gak ada tempat ngumpet, gak ada tempat bersembunyi. Bukan seperti itu maksudnya. Kita bisa berdoa di mana saja, tapi curahkanlah apa yang menjadi pergumulan hatimu dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Ya, kita gak perlu doa di pinggir jalan supaya kelihatan orang lain, dia anak yang soleh ya, dia kalau doa itu kelihatan banget tuh di tengah-tengah ruangan kelas atau di pinggir jalan dia teriak, dia berdoa. Bukan. Jadi, tapi kita bisa berdoa di mana aja. Kakak aja kadang kalau lagi di perjalanan nih, di stasiun kereta atau di Transjakarta, kadang-kadang di situ pun kita bisa berdoa di dalam hati, nggak perlu teriak-teriak di tengah-tengah ya. Jadi hari ini kita belajar tentang hal berdoa. Mulailah kita berdoa. Adik-adik semua juga kakak ya, diingatkan untuk punya waktu pribadi berdoa. Berdoa itu apa? Berkomunikasi, berbicara kepada Tuhan. Jadi kita harus punya waktu pribadi. Mungkin ada waktu dengan keluarga, oke, dengan papa, mama, kakak, adik misalnya, atau waktu berdoa ketika di sekolah minggu. Tapi biasakan kita punya waktu berdoa secara pribadi kepada Bapa yang di surga. Ya, oke adik-adik, terima kasih. Biar hari ini kita boleh terus mengingat bahwa kita harus punya waktu pribadi untuk berkomunikasi kepada Tuhan. Nah, sebelum kita akhiri, kita berdoa dulu ya. Kita tutup dengan doa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini Engkau sudah mengajar kami bagaimana kami berdoa, bagaimana kami harus memuliakan Engkau, bagaimana kami untuk meminta tuntunan-Mu di sepanjang hari-hari kehidupan kami. Ya Roh Kudus, pimpin kami Tuhan, ajar kami menjadi anak-anak yang setia, anak-anak yang punya waktu pribadi untuk berkomunikasi kepadamu, karena kami tahu kami punya Allah yang hidup. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Shalom teman-teman, kembali lagi di Sekolah Minggu. Perkenalkan, nama saya Jordan. Ini siapa ya? Perkenalkan, nama aku Miracle. Ini siapa ya? Perkenalkan, nama aku Jonathan. Hari ini kita akan membuat pembatas buku. Ini bahan-bahannya ya teman-teman.
Nanti jangan lupa diwarnai dan ini kepalanya jangan lupa dikasih mata, hidung, dan mulut dan nanti digunting ya. Ini ya hasilnya. Tuh. Nanti bisa digunain jadi pembatas buku. Sampai jumpa semua. Oke adik-adik, hari ini kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Kakak percaya adik-adik semua pasti sudah diberkati lewat firman Tuhan. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, saatnya kita akan menutup ibadah Kingdom Kids hari ini. Adik-adik, mari kita sama-sama berdoa. Kita berdoa, Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur buat pertolongan Tuhan dalam ibadah kami hari ini. Tuhan Yesus sudah memberkati kami semua. Kami sudah memuji, menyembah Tuhan Yesus, dan kami juga sudah mendengarkan firman Tuhan. Kami percaya kami semua sudah diberkati lewat ibadah Kingdom Kids hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami percaya minggu depan kami akan berjumpa kembali dengan adik-adik dalam ibadah online Kingdom Kids. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik, demikianlah ibadah Kingdom Kids hari ini. Sampai jumpa dalam ibadah Kingdom Kids minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.